Shalom saudara-saudari, kita sudah tiba di hari Jumat Agung. Di hari Jumat Agung ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu Selfless Passion Be Discernible. Saya akan membacakan Lukas 23 ayat 18 bagi kita semua. Lukas 23 ayat 18 berbunyi demikian. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Saudara-saudari, di dalam peristiwa Tuhan Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus, kita tahu bahwa Pontius Pilatus memberikan dua opsi. Engkau mau aku melepaskan Yesus atau Barabas? Dan orang banyak memilih Barabas. Yang menarik dari sini, nama Barabas berarti bar, anak, Aba, Bapa, anak Bapa. Dan Barabas juga bernama Yesus. Yesus namanya sama dengan nama Yosua atau Yeshua, berarti God saves, Allah menyelamatkan. Sang anak Allah yang datang untuk menyelamatkan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Namun pertanyaannya sekarang, pertanyaan untuk kita bukanlah apakah kita beriman di dalam Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus yang mana yang kita imani. Orang Yahudi, orang banyak pada saat itu diperhadapkan dengan dua Yesus. Yesus, Mesias anak Allah yang sejati, atau Yesus anak Allah menurut versi mereka sendiri. Karena kita tahu, Yesus Barabas adalah pemberontak. Dia adalah pejuang kemerdekaan Israel. Dan itu yang diharapkan orang banyak. Ketika Tuhan Yesus datang masuk ke Yerusalem di atas ekor keledai, mereka berseru, "Hosana, Hosana." Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan raja yang membebaskan mereka, memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Dan mereka mau Yesus yang seperti itu. Yesus raja politik. Yesus sang pejuang kemerdekaan. Bukan Yesus yang datang sebagai raja rohani untuk mempertobatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Mereka tidak mau. Mereka mau hidup terus di dalam dosa mereka, tapi mereka mau bebas secara politik. Saudara-saudari, mari di dalam masa Jumat Agung ini, kita kembali kepada salib Kristus. Kita melihat Dia yang mati di atas kayu salib. Bukan Yesus yang kita ciptakan sendiri, bukan Yesus yang harus memenuhi segala keinginan kita. Yesus yang membuat kita bisa bebas hidup di dalam dosa. Yesus yang akan pasti memberikan kita kekayaan atau kesembuhan. Itu Yesus ciptaan kita sendiri. Tuhan Yesus ketika datang ke kolam Siloam, Dia hanya menyembuhkan satu orang. Padahal di situ banyak orang lain yang sakit. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan Yesus Santa Claus yang akan pasti, kalau kita percaya Dia, pasti Dia sembuhkan, pasti membuat kita kaya, pasti membuat masalah kita selesai. Kita sudah merenungkan di hari yang lalu bahwa mengikut Tuhan Yesus bukan berarti hidup free of problems. Mengikut Tuhan Yesus kita akan mendapat masalah. Tapi kita perlu ingat, Dia sudah menang atas dunia, dan kita mendapatkan masalah supaya kita boleh menang atas masalah itu, dan kita boleh menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Dan hari ini kita boleh melihat kembali bagaimana di dalam masalah itu Tuhan ada untuk kita. Dan kita perlu untuk be discernible. Kita harus memilih Tuhan yang tepat. Yesus yang tepat. Bukan Yesus yang kita karang sendiri. Yesus yang salah. Tapi Yesus yang sejati, yang ada di dalam Alkitab. Maka dari itu kita perlu untuk kembali datang kepada Alkitab, mempelajari firman Tuhan dengan rendah hati, meminta Roh Kudus menunjukkan kepada kita siapa Yesus yang sejati itu. Bukan Yesus berdasarkan pikiran kita sendiri yang kita ciptakan sesuai dengan keinginan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari Jumat Agung ini, hari di mana kami boleh mencoba menghayati makna kematian Tuhan Yesus bagi kami. Kami sadar seringkali kami menciptakan Yesus versi kami sendiri.
Kami tidak cukup rendah hati, kami tidak cukup banyak menggali akan firman-Mu untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Kami hanya menggunakan emosi kami, hanya menggunakan pikiran kami. Engkau ampuni kami. Engkau nyatakan kembali siapa Yesus yang mati dan bangkit itu bagi kami. Melalui Roh-Mu yang kudus, boleh menyentuh pikiran dan mata rohani kami. Sehingga kami tidak lagi hanya melihat Yesus yang kami mau, tetapi Yesus yang sejati. Ini doa kami, Engkau yang tolong setiap kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.